baca pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab berkurban. Okay. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kuruba yaqrubu, kurban yang artinya dekat, qarib. Okay. Kurban itu dari bahasa kuruba yaqrubu kurbanan. Okay. Kurban itu artinya qarib, artinya dekat. Menurut istilah artinya menyembelih ternak pada hari raya Idul Kurban, pada hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi awalnya intinya berkurban ini adalah satu ibadah yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami dulu, Pak. Jadi kurban itu kuruba yaqrubu berasal dari kalimat kurban, ya, artinya dekat. Jadi secara bahasa kurban diartikan menyembelih hewan kurban untuk dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita ambil bahasa kurban ini berarti orang-orang yang tidak mau berkurban berarti tidak galak dekat dengan Allah. Karena kita sekarang ini kadang-kadang kalau diajak berkurban ngomongnya kata duit. Bayar kredit motor lancar, bayar kredit mobil lancar, merokok lancar. 2 bungkus pula sehari. Bungkus 25.000 kali 2 50 sebulan 1,5 juta. Setahun berkurban cuma setahun 2,5 juta, Pak. Berkurban setahun cuma 2,5 juta kalau di Masjid Ana. Tak tahu kalau musola kamu ni ada tak kurban tahun ini? Di musola ni ada tak kurban? Arisan. Berapa ekor motong tahun ini? Belum tahu. Belum tahu. Ada kata arisan berarti kamu ini. Mana ada arisan tu lah tahu berapa ekor berarti motong. Apalagi lah parahnya lah beli sapi. Kalau di masjid kami 10 ekor Pak motong tahun ini. 9 arisan sikok dari warga kampung, satu keluarga. Berapa di sini arisannya sebulan? 2,5 juta juga. Sama baik kan? Berapa ekor motong tahun ini? Baru sikok. Sikok tu berapa? Baru 7 wong berarti di kampung ini yang berkurban. Berarti sekampung Angat ini baru wong 7. Padahal Rasul kasih ancaman sama kita, man kana lau sa'atun falam yuda falyamut insa'an nasraniyan wa insa'an yahudiyan. Siapa yang Allah tunjuk kelapangan rezeki pada hari raya Idul Kurban, dia tak galak motong kurban. Kalau dia matilah dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Berpikirlah, Pak. Apalagi yang ngodot-ngodot tadi, cocok malaikat mulut kamu, iyalah. Tidak memang ini serius. Motong hewan kurban tak galak, merokok HP kamu berapa harganya? Saya sedikit lebih parah dari harga hewan kurban. Ya kan? Beli HP mahal sanggup, kredit motor sebulan 500 sanggup, arisan kurban 250 sebulan, tidak sanggup. Berarti kamu memang tak galak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban bermakna kuruba yaqrubu, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kurban hukumnya sunnatun muakkadah inda Syafi'i. Untuk orang-orang yang mempunyai kesanggupan sesuai dengan firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini menurut mazhab Syafi'i berkurban ini sunnatun muakkadah, Bu. Sunnah yang sangat ditekankan. Apalagi Bu, tak usah ngomong-ngomong buntu, awak masih makin emas. Emas tu sesuku 5 juta Bu, tak usah mudi ke? Berasa beda-beda tipis lah Sukomoro dengan Palembang ni, ya tak? 5 juta Bu sesuku. Sikok kambing cuma 2,5 juta. Apalagi daerah kamu ni, aku rasa bisa lebih murah kalau malam belinya. Ini kan banyak kambing di sini kalau aku jengok kan. 2,5 juta, jangan ibu ngomong-ngomong kata duit. Awak makin emas, kalungnya makin emas, cincinnya ada emas, gelangnya ada emas, ya. Hati-hati Bu, hati-hati ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Ali cuma nyampe ke Pak, kamu masuk terima Pak, ya, tapi di akhirat ini bisa jadi hujah menghukum kamu Pak, karena aku sudah nyampaikan. Kalau kamu ngomong tak sanggup, ujiku tadi, kalau kamu masih merokok, kalau kamu masih kredit motor, berarti sanggup kamu tuh. Karena barang yang kamu bayar itu lebih dari harga hewan kurban. Merokok tadi Pak, 2 bungkus hari itu 50.000 Pak, aku lah nanya, 25.000 standarnya. Bukan ngaguk kamu ngerokok, bukan. Ya kamu ngomong Ustaz ngaguk, bukan ngaguk ya, cuman kamu tuh ngerokok lancar, berkorban tak kalah, itu yang nak aku aguk itu.
Kalau kamu merokoknya lancar, berkorbannya lancar, tidak ada kuagui lah urusan kamu. Iya, karena wong merokok itu rata-rata panjang umur memang, Pak. Iya. Wong merokok itu rata-rata di mana-mana ada ketemu panjang umur, Pak. Ngapa belum tua lah mati biasanya. Iya, kena paru-paru, penyakit ini ya. Nah. Yang kedua, wong merokok itu rumahnya aman biasanya. Ngapa kapan malam galak batuk. Yang ketiga, wong merokok itu awet muda. Ngapa belum tua lah mati rata-rata. Lagi kamu yang merokok marah pula laju ya dah. Aku tak ngagui kamu merokok, Pak. Cuma ni jiku tadi, kalau kamu merokok lancar tapi berkurban tak galak, itu yang anak agui. Jadi kita harus sesuai. Kalau kita ni merokok lancar, diajak berkurban lancar. 2,5 juta cuman, Pak, tidak banyak di 2,5 juta itu. Anak yakin sanggup kita. Cuman kita ni galak ecak-ecak tidak sanggup. Maka menurut mazhab Syafi'i, hukum berkurban ini sunnatun muakkadah bagi yang mampu, yang memiliki kesanggupan dengan hujah firman Allah dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Namun indah pendapat Imam Malik, berkurban hukumnya wajib bagi yang kuat. Yang kuat itu artinya yang mampu. Maka hukum berkurban itu menjadi wajib. Imam Abu Hanifah berpendapat berkurban hukumnya wajib untuk orang yang bermukim, tidak bepergian, atau yang mempunyai kesanggupan. Jadi beda-beda hukum kurban ini, Pak. Indah Syafi'i sunnatun muakkadah. Menurut Imam Malik wajib bagi yang punya kekuatan, kemampuan. Bagi Imam Abu Hanifah untuk yang mukim, yang tidak mudik, kita misalnya tidak kati haji tahun ini, yang tidak berhaji, yang tidak pergi, di sinilah wajib untuk melaksanakan kurban. Walaupun pendapat wajibnya kurban tidak sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, umirtu bin nahir wa huwa sunnatul lakum. Kata Rasul, aku perintahkan berkurban dan itu sunnah bagimu. Jadi Rasul sudah menyebutkan hukum berkurban itu sunnah. Tetapi menurut Imam Mazhab, wajib itu maksudnya menekankan. Di situ ada sebuah penekanan. Karena kita ni payah, kalau dilonggar sedikit bab hukum, itu biasanya ngambil yang longgar, yang ringan, Pak. Tengoklah kamu sholat berjamaah, Pak. Tidak wajib hukumnya. Sepi masjid. Tapi musola kamu ni alhamdulillah, Pak, ramai ni jemaahnya, Pak. Jemaah bikar, ramai. Ramai lah kami, caknya daripada kamu ni. Caknya kamu pindahlah kalau di kampung sini berarti ya. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, berbeda-beda. Berbeda-beda hukum berkorban ini, tapi indah Imam Maliki, Imam Hanafi hukumnya wajib. Wajib di situ maksudnya menekankan. Contoh yang Anda bilang tadi, sholat Jumat. Ditekankan 3 kali tidak semayang, kafir. Kata Rasul. Rami masjid. Itu memang masih ada juga yang tidak mengindahkannya. Tetapi sebagian besar kita mengindahkannya. Tapi kalau sunat berjamaah tidak ada wajib hukumnya. Apalagi kita menganggap sholat fardu ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang berjamaah, yang lain sudah lewat dari dosanya. Maka masjid ini jingoklah dewek. Sepi rata-rata. Kenapa? Karena kita tidak ada ditekankan. Tapi kalau sholat Jumat ditekan, yang tidak sholat Jumat 3 kali kafir. Penuh, Pak, alhamdulillah kita lagi di jalan. Kalau sholat Jumat tahan berhenti gitu, masuk masjid. Tapi kalau sholat biasa tidak. Nah, maka memang kita kadang butuh penekanan, penekanan. Jadi memang harus ditekannya. Nah, maksudnya kata-kata wajib di situ penekanan. Hebatnya jendela kamu nih, pajak gantung macam itu. Aku dari tadi nengok kalau kena tempo ibu-ibu situ. Ada kaitannya itu. Kalau ada bacaan pacak gantung lewek itu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni bersabda, "Kutiba alayya an-naharu wa laysa biwajibin alaikum." Kurban itu diwajibkan kepadaku dan tidak kepadamu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan datangnya kurban itu diwajibkan atas diri Rasul, tetapi tidak diwajibkan atas umatnya. Makanya tadi dalam hadisnya, man kana lahu sya'atun falam yudha. Jadi ukurannya adalah kemampuan, Pak. Ketika kamu mampu, korban. Tetapi kita ini kadang salah dalam penafsiran. Banyak orang-orang yang beranggapan kalau sudah berkorban sekali tidak perlu berkorban lagi. Nah, itu anggapan yang salah. Berkorban ini Bapak Ibu selagi kita ada duitnya,
tetap punya kewajiban, bukan wajib hukumnya, kewajiban dalam tanda petik ketika kita mampu korban. Tahun kemarin kita sudah korban, tahun ini ada duit lagi, korban lagi. Nah, macam itu. Jadi bukan sekali sudah berkorban lalu kemudian tidak berkorban lagi. Salah itu pemahaman yang macam itu, ya. Dengan memperhatikan dasar-dasar ayat dan hadis di atas tentang korban, maka dapat disimpulkan hukumnya adalah sunnah kifayah. Apabila satu keluarga sudah ada yang berkurban, meskipun seorang, itu termasuk sudah cukup. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum ayudahi falyumsik an sa'rihi wa adfarihi." Rawahu Muslim. Apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah dan bermaksud berkurban, maka tahanlah rambut dan kukunya. Jadi yang pertama tadi, kalau disimpulkan hukum berkurban ini adalah fardu kifayah. Dalam satu keluarga sikok yang sudah motong, maka seluruh keluarga itu lepas dari ancaman hadis tadi, Pak. Jadi misalnya bapak dalam satu keluarga, bini sikok, bapak sikok, anak 5, wong 7. Lalu kemudian wong 7 ini sikok nyembelih atas nama lakinya, maka bini dengan anak-anak lepas hukum, Pak. Tapi kalau perolehan penyembelihan tetap atas nama suami. Jadi kurban itu boleh disembelih satu kambing untuk seluruh keluarga. Nah, pengertian satu keluarga ini bukan sekampung anget. Ini galak satu keluarga nih, mak, bapak, mertua, ponakan, cucu, alang keraminya. Pengertian satu keluarga di sini yang satu payung, satu nafkah. Yang dia tinggal serumah dengan kita, yang kita biayai hidupnya. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga. Tapi kalau dia yang sudah pisah rumah, mertua, mak kita, tidak ada sama kita tinggalnya, dia hidup dewek, tidak ada masuk karungan dalam satu keluarga ini. Karena Rasul memang pernah menyembelih satu kibas, hadza min Muhammad wa ummati Muhammad. Hadza min Muhammad wa ahli Muhammad. Jadi Rasul pernah menyembelih satu hewan kurban, kibas saya atas nama Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Satu atas nama Nabi Muhammad dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi makna di sini satu kurban untuk satu keluarga, itu wong yang berada di dalam satu atap dengan kita, yang tinggal bersama kita, yang nafkahnya kita keluarkan. Itu baru fadilah, Pak. Tetapi kalau nama tetap, misalnya dia nama lakinya, padilahnya tetap nama laki. Makanya kalau duit akad boleh bergantian. Misalnya nyembelih kurban tahun ini di atas nama kamu, tahun depan jangan nama kamu lagi, ganti dengan nama bini kita. Tahun depan ada duit lagi, ganti dengan nama anak, tapi sudah akil balik, ya. Kalau anak belum akil balik, tidak usah. Tidak ada kewajiban berkurban buat anak yang belum akil balik. Kalau bertanya boleh tidak boleh, boleh. Tapi kalau kewajiban, tidak ada kewajiban anak yang belum akil balik untuk berkurban. Tapi kalau hukumnya sikok motong, maka satu keluarga itu sudah lepas dari hukum tersebut. Nah, satu hal yang harus diperhatikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah dan bermaksud berkorban, maka tahanlah rambut dan kukunya. Ulama beda pendapat di sini, Pak. Ada yang mengatakan yang tidak boleh dipotong tuh rambut dengan kukunya yang berkurban. Tapi ada yang lagi mengatakan yang tidak boleh dipotong tuh kuku dengan rambutnya hewan kurban. Ini ada beda pendapat. Tapi kalau saya yang diajarkan oleh guru saya, yang tidak boleh dipotong itu kuku dan rambut kita yang nak berkorban. Sama seperti berhaji, Pak. Kalau kita sudah berpakaian ihram, tidak boleh mengugurkan rambut. Jadi yang tidak boleh dipotong rambut dengan kuku kita yang nak berkorban. Jadi kalau Bapak sudah punya hewan kurban, maka ketika melihat bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, sampai hewan kurban dipotong, tidak boleh memotong kuku dan rambut. Nah, makanya kalau ada yang sudah niat berkorban, akhir-akhir bulan Dzulqa'dah itu sudah mulai memotong kuku dan rambut rapi. Kalau sampai kagak hewan kurban kamu dipotong, baru memotong kuku dengan rambut kamu. Ya. Itu larangan dalam hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian tidak boleh kurban dari orang yang sudah mati, harta orang yang mati, kecuali ada wasiat atau nazar sebelum mati. Perhatikan di sini, yang tidak boleh berkorban dari harta wong yang sudah mati, bukan ngorban wong yang mati. Karena banyak di antara kita ini ngorbankan wong yang sudah meninggal kan, tapi duitnya duit anaknya, boleh itu. Tapi kalau nak maslahatlah kita mengorbankan orang yang masih hidup. Mengapa mengorbankan harta yang sudah mati tidak boleh? Karena hadisnya sudah jelas. Man kana lau sya'atun falam yudha.
Ya, apa yang punya kelapangan rezeki pada hari raya Idul Kurban, lalu dia tidak mau memotong hewan kurban. Kalau mati, tidak kata kena lagi, dia lah mati. Ya tak? Satu yang kedua, kalau dia tidak ada wasiat atau tidak berpesan, berarti kita zalim menggunakan harta orang mati tidak sesuai dengan porsinya. Makanya dilarang kita berkurban menggunakan harta orang yang sudah mati kecuali ada wasiat atau najar sebelum mati. Contoh Muslim, misalnya ini Muslim namanya Pak. Dia ngomong dengan Usman. Nah, ini Ustadz Mansur namanya Pak. Ini Ustadz bagian media maksudnya itu. Uji Muslim ngomong dengan Mansur, Sur, doakan aku sore, aku punya nazarnya, tahun ini aku nak berkurban. Uji Muslim ini. Tak tahu besok mati Muslim ini. Tidak usah Muslim masih muda atau ya Toto. Sial masih muda ini Pak Muslim ini. Toto ini punya nazar nak berkorban, disampaikannya lah dengan Mansur. Tahu-tahu malam ini Toto mati. Begitu Toto mati, dia sudah bernazar berkorban Pak. Boleh tak gunakan harta dia ini untuk berkorban? Boleh, masalah tidak kata harta itu yang jadi masalah. Tidak baca juga. Kapan koret-koret dah kata. Tapi ada ahli warisnya, ada anaknya, ada istri. Sudahlah, jual kelam mas aku be demi Toto. Jadi kalau kita sudah bernazar, berniat atau kita menulis wasiat kalau aku meninggal dunia, tolong ambilkan dari harta aku, potong ke kurban. Kenapa tidak boleh kalau dia tidak kata wasiat atau tidak bernazar? Karena harta yang meninggal itu punya wong hidup. Harta yang meninggal itu punya wong hidup. Maka dia harus dibagi dulu warisnya, baru jelas punya siapa harta itu. Kalau dia sudah dibagi, baru boleh dikeluarkan. Jadi kalau tidak ada wasiat atau tidak ada nazar, tidak boleh menggunakan uangnya untuk berkorban. Binatang kurban. Dalam kurban ada beberapa syarat seperti penyembelihan, waktu menyembelih, dan binatang yang hendak disembelih. Binatang yang disembelih lembu dan suku-sukunya, kambing dan suku-sukunya serumpun dengan lembu, seperti unta, kerbau, biri-biri, kambing Jawa, dan lain sebagainya. Binatang-binatang tersebut sudah sampai usia remaja. Kira-kira umur 1 tahun untuk kambing, 2 tahun untuk unta. Dalam bahasa Jawa disebut pul. Giginya ini sudah putus, Pak. Kupak kalau kita Palembang. Jenis kambing untuk 1 orang dan jenis lembu boleh untuk 7 orang. Jabir berkata, kita berkorban di Hudaibiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Ini dasarnya Pak kalau ngomong Pak. Orang galak nanya dari mana memotong sikok sapi 7. Ini hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW di Hudaibiyah memotong 1 ekor unta untuk 7 orang wong, untuk 7 jiwa. Nah ini dasarnya diambil. Ya. Jadi berkorban ini Pak, hewan-hewan yang digunakan untuk berkorban kambing dengan sejenisnya. Karena kambing ini banyak jenisnya Pak. Ada dia biri-biri, domba, ya, ada yang kambing Jawa, kambing mandrak yang kupingnya panjang itu. Ada lagi kalau di Palembang ini kambing Lampung. Kalau di daerahnya Tanjung Batu, itu ada dia Tanjung Batu. Itu ada namanya kambing dusun. Cuman aku saran tidak usah nyari kambing sama sapi di sana, terduduk tuh lah gitu. Tebudi, iya itu namanya kambing dusun, macam-macam Pak. Ya, itu boleh dipakai berkorban, boleh asal umurnya sudah masuk. Salah satunya kalau dia kambing umurnya 1 tahun. Dari mana nyiri ke 1 tahun? Jingok giginya. Kalau gigi besarnya di sini sudah keluar, Pak, pul itu sudah patah, ya, tumbuh lagi gigi baru sudah besar, itu berarti 1 tahun. Kalau 2 gigi besarnya sudah tumbuh, maka dia berarti sudah berumur 2 tahun. Boleh dipakai untuk berkurban. Makanya kalau ibu bapak nyari hewan kurban, tak boleh nunjuk-nunjuk dari mobil, baik. Harus turun nian, Pak. Bila perlu bapak ajak kelakar biar dia ketawa. Jadi waktu dia ketawa itu bapak jengok giginya. Nah, berarti sudah masuk ini ukurannya. Ya, aku ajari kelakar sama kambing dengan sapi. Ya. Karena apa? Karena itu ada ukuran 2 tahun untuk unta atau lembu atau sapi. Ya. Nah, jadi kalau kita nyingok kambing 1 tahun paling tidak umurnya mudah. Dari mana Ustaz? Kita tidak ada ngingonnya. Dari situ tadi nyingoknya Pak, dari gigi. Kalau kita tidak pacak nyingoknya, tanya dengan yang berkorban yang punya. Kalau dia tidak tahu, tidak usah beli dengan dia. Nah, pegawai. Karena survei membuktikan hari ini tadi ada pelatihan dinas Dinas Peternakan Kota Palembang mengadakan pelatihan
penyembelihan hewan kurban. Mereka mengatakan kemarin ada sekitar 5-10% sapi atau kambing yang dipotong di Palembang ini tidak cukup umur. Jadi ada sekian persen daripada kambing atau sapi yang dipotong tidak cukup dengan umurnya. Tidak pas untuk berkorban dipotong. Nah, ini satu keprihatinan buat kita juga. Makanya kita milih hewan kurban, misalnya kita punya duit dikit, memang kita harus ngembek kambing dusun, Pak. Kambing dusun itu dia harganya murah karena badannya kecil. Ya, kambing dusun itu badannya kecil. Tapi dia sudah masuk umur. Iya, badannya apa namanya tidak ada kejinguan, Pak. Kecil, ya. Nah, kawan aku nak kecil nih. Tua tapi ini. Iya. Ini kawan sekolah. Nah, kecil kan kalau nak dibanding badan kan jauh besar kalau badan. Tapi kalau umur tua beliau, Pak. Ini matang kecilnya nih, asli ini, ya. Nah, ini kalau istilah kambing itu kambing dusun, Pak. Badan itu kecil tapi dia tua, murah. Iya, cuman jangan kamu nyuk. Kalau kamu nyuk gigi pecah budak kecil. Ya karena belum ada giginya Ji, masalahnya. Cuma dia sudah masuk umur, saking tua gigi lepas gitu ya. Nah, maka mbeklah kambing dusun. Dia harganya murah, tetapi kemudian badannya kecil, tua Pak, kecil tua. Ya. Jadi apa namanya, pilihlah kambing yang memang benar-benar masuk umur. Jangan sampai kita kalau kambing Lampung itu Pak mahal harganya. Kalau sampai Idul Kurban itu bisa 100.000 per kilo Pak. 100.000 per kilo berarti yang belat 25 kilo baik bisa 2.500.000 harganya. Itu 25 kilo kambing kecil itu Pak. Kalau dia disembelih 25 kilo itu dagingnya paling banyak 11 kilo. Dari mana Ustaz tahu? Lah aku ini tedok di pojok kandang kambing. Karena yai kami jualan kambing, pojok rumah kami di bawah kandang kambing di Masjid Agung itu. Ya kalau kamu dulu zaman-zaman dulu galak ke Masjid Agung, di pojok samping Masjid Agung itu ada rumah panggung. Di bawahnya kandang kambing itu rumah yai aku. Makanya aku tahu nih dengan kambing itu. Kalau kambing ukuran 25 kilo itu kambing Lampung disembelih paling 11 kilo dagingnya. Dan itu belum tentu masuk ukuran kurban. Nah, makanya hati-hati kamu. Ya. Apalagi kalau suaranya masih suara cak budak kecil. Ya. Kedengeran suara kambing kalau dia sudah dewasa. Kalau dia masih cak budak kecil itu bunyinya beda. Beda itu. Ya. Dengan suara kambing yang sudah dewasa. Hati-hati perkara umur ini. Ya. Benar-benar harus diperhatikan. Lalu kemudian boleh tak Ustaz berserikat membeli sapi satu untuk 7 wong? Boleh, ini dalil hadisnya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW di Hudaibiyah menyembelih 1 ekor unta untuk 7 wong. Maka Bapak Ibu boleh di musola ini sokongan wong 7 untuk nyembelih apa namanya sapi, tetapi tidak boleh pakai nama keluarga. Contoh Muslim, misalnya yang melok berkorban nih, Muslim, Mansur misalnya, Ilham, dia belok berkorban, tapi sokongan bukan keluarga mereka ini kawan baik, tapi dibuat di situ Muslim dan keluarga, Mansur dan keluarga, Ilham dan keluarga, tidak boleh itu. Yang boleh satu keluarga itu sapi yang punya dia dewek, misalnya Kak Medina di belakang itu. Nah, beliau itu toke beli sapi siko, itu toke pancing Pak. Kalau Bapak Ibu yang hobi mancing, di Pengkolan Simpangan Parameswara itu ada toko yang besar, Bintang Pancing. Nah itu beliau tokenya Pak. Ya. Memang kalau kejinguan cak buntu beliau tuh. Kejinguannya, tapi toke itu Pak. Ya. Nah itu toke pancing Pak. Dia beli sapi sih kok. Tidak bersekutu, tidak berserikat. Dia beli dewek dengan duit dia. Boleh dia mengatasnamakan keluarga. Haji Muhammad Mediansa dan keluarga. Tidak usah tulis nama bini, nama anak-anak. Tidak usah lagi. Cukup Haji Muhammad Mediansa sekeluarga. Tetapi ketika sapi itu punya wong 7, tidak boleh ngawak serikat. Tidak boleh membawa keluar keluarga. Karena itu punya wong banyak. Bukan punya kita dewean. Kita belinya siko. Sapi itu sokongan. Dibagi wong 7. Di mana hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Syarat binatang kurban. Nanti ini dikemasnya nih, di-upload di YouTube ini. Penting ini soalnya. Karena banyak orang-orang yang kadang tidak paham bab korban ini Pak. Tidak mengerti cara milih hewan kurbannya, cak mana umurnya, ukurannya. Syarat binatang kurban. Binatang kurban harus sehat, tidak berpenyakit, tidak cacat. Maka binatang-binatang yang pincang, sakit, kurus, buta sebelah, telinga putus, lidah putus, semua kekurangan tersebut tampak jelas tidak boleh dikurbankan Pak. Kenapa? Karena hadis sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la tuzdiu fil adi. Al-awra'ul bayyinu awaruha
wal maridatu bayyinun maraduha wal arja'u bayyinu daluha wal adfa'u allati la tunki. Rawahu Tirmizi. 4 cacat pada binatang yang tidak cukup dalam kurban. 1. Buto sebelah yang jelas butonya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang tampak rusuknya, dan kurus yang tidak gemuk. Ini 4 hal yang memang dilarang untuk dikurbankan. Termasuk ininya Pak, Ustadz, itu buto sebelah kan tidak boleh. Ini butonya dua-dua, tambah parah. Buto sebelah lagi tidak boleh. Karena kita ini kan kalau melesetkan hadis dan Quran Pak. Kan itu dalam hadisnya kan yang buto sebelah Ustaz. Buto sebelah itu maksudnya yang paling minimalnya. Sama cak mungkin kita misalnya namal hamru wal maisiru, homer, perjudian, ya, mengundi nasib tak boleh. Nah itu homer be Ustaz tak boleh. Topi miring tak katik dalam Quran. Ada topi miring? Hah? Songhi ada tak? Tak katik, yang ada cuman homer, ya, sabu-sabu ada tak di dalam itu? Ganja ada tak dalam Al-Quran? Berarti boleh apa? Tidak, karena itu dikiaskan. Nah, makanya belajar itu harus lengkap-lengkap. Ya, ada hukum namanya kias. Kias itu disamakan. Jadi, apa namanya angker bir, sabu-sabu, ya, ganja, narkotika, apa namanya, apa pel yang untuk on ini namanya? Pel yang itu, nah, yang kecil, minum untuk, estasi. Ya, estasi itu sama kan lo itu hukumnya Pak. Dihukumkan sama dengan apa namanya tuh homer, karena dia memutus alam sadar. Ya. Jangan kita cari, kamu nyari di Al-Quran narkotika, tak kate. Carilah sabu-sabu ada tak? Tak kate. Nah, sama seperti ini dalam hadis ngomongkan buto sebelah. Ya buto sebelah lagi tak boleh, apalagi buto dua-dua. Apalagi buto melek sama baik. Karena kalau kambing butonya melek itulah Pak. Ya. Buto kambing itu kalau tidak dipasat inian, tidak dijingok inian, tidak tahu. Makanya kalau nak beli kambing, Pak, tangan kamu taruh ke di matonya itu, Pak. Cak ini kena. Kalau dia yang melek, saat dia apa namanya? Bergerak. Tapi kalau kamu cak ini ke dia diem baik, buto itu. Tapi hati-hati, Pak, jangan kena rai dia, terajang kalau. Ini kayak kamu main ini tupang terajang ke kambing kamu aja ya. Nah, jingok kalau dia cak ini ke diem baik, itu buto berarti matanya. Kadang kan tak kejingokan mata kami, Pak. Dia tetap melek, cak kejingokan masih nyingok itulah padahal di cak ini ke dia sudah buto. Nah, itu yang jelas butonya, maka tidak boleh digunakan untuk korban. Sama lagi kambing ini jingok bijinya. Sering kambing ini bijinya kadang kan sikok, Pak. Iya, apa? Ya biji kambing loh. Iya, apa dia namanya? Ini bukan ngomong kotor, aku ini bener itu. Biji kambing itu. Itu jingok kadang kan sikok, Bu. Sudah enggak usah Ibu nak jingok biji apa kambing. Bapak-bapak ya. Biji kambing itu, galak sikok hati-hati, pasat inian, jingok inian, hati-hati, Pak. Ya. Hati-hati. Kalau seandainya dia sikok jangan dipakai berkorban, karena itu termasuk ukuran cacat, ya. Lalu kemudian apa namanya yang nampak kurusnya, Pak. Yang kurusnya memang kejingoannya. Nah, itu tak boleh. Kurusnya. Atau dia yang tua, sudah tua nian. Tak katik lagi sum-sumnya. Ibarat kita kalau yang sudah tua tu tak katik lagi, nak digigit ujung tu nak. Habis sudah tak katik lagi. Apa dia lah tua, kalau kereput katik lagi. Kalau bahasa Palembang katik antanan. Dia tak katik lagi nak diambil. Kapan di sebelah di kulit tinggal tulang kalau. Ngapa? Karena sudah terlalu tua. Yang macam itu tidak boleh digunakan untuk berkorban. Sudah dapat dimaklumi bahwa kurban bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Maka jalan untuk tujuan tersebut harus ditempuh dengan baik, tidak sembarang binatang. Jadi karena kita tahu berkorban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus benar-benar milih binatang yang baik dan bagus. Menggunakan cara dengan cara yang baik dan bagus. Karena namanya untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Tak boleh masing-masing. Binatang yang telinganya putus tidak boleh untuk kurban. Demikian pula binatang yang tidak tumbuh telinganya, tetapi kalau telinganya kecil boleh untuk kurban. Binatang yang putus susunya atau ekornya juga tidak boleh untuk berkorban. Nah, ini termasuk sekutu dari hadis tadi, Pak. Yang dia tak katik kuping, ada kambing itu. Tapi kalau dia tumbuh agak cacat dikit, tapi dia ada kupingnya, Pak.
adunian yang dia tumbuh dikit, itu masih boleh untuk berkorban. Kalau tak katik kuping nian, tidak boleh. Binatang yang dikebiri dan yang putus tanduknya. Untuk binatang yang dikebiri menjadi subur, dagingnya banyak karena tidak mempengaruhi pertumbuhan, boleh untuk berkorban. Demikian juga binatang yang putus tanduknya, baik berdarah atau tidak, boleh untuk korban. Sebab keadaan tersebut tidak mempengaruhi daging. Jadi kalau bapak beli kambing, kambing ini galak berbala pak, galak bertanduan. Kambing ini dia hobi bertanduan. Kalau dia satu, galak ngadu. Tahu-tahu kambing itu bapak beli, kemudian dia bertanduan patah tanduknya. Cacat dah itu Ustaz? Tidak. Itu diperbolehkan dia dipergunakan untuk berkurban. Nah bapak belinya dalam kondisi baik dan bagus, lalu dia berbala, patah tanduknya, boleh. Kenapa? Karena dia tidak mempengaruhi daging. Jadi tanduk yang patah itu tidak mempengaruhi daging. Maka dalam kitab Kifayatul Ahyar diperbolehkan untuk dipakai berkurban. Termasuk hewan yang tadi dikebiri. Binatang yang mengandung. Bolehkah binatang yang mengandung untuk berkurban? Ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Rifa'ah boleh, sebab kurangnya daging karena mengandung bisa diganti dengan kandungan. Menurut Ibnu Nakib, sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, menyebutkan riwayat Abu Thayyib dari sahabat melarangnya. Imam Asnawi menilai pendapat Ibnu Rifa'ah yang membolehkan itu lemah. Jadi tinggal kita pilih pendapat pak. Kalau nak melok Imam Rifa'ah diperbolehkan, tapi menurut Ibnu Nakib sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab tidak boleh menggunakan hewan yang sedang hamil atau sedang mengandung. Lalu kemudian ini bapak berpikir, berarti boleh Ustaz korbannya dengan kambing betina? Boleh pak, siapa yang ngomong tidak boleh? Tetapi ulama jarang menyampaikan ini. Kenapa? Karena kita ini kalau diunjuk sela yang lemah dikit, ngambil yang lemah. Ngapa betina ini lebih murah? Kambing betina lebih murah dari kambing lanang pak. Kalau kambing lanang 2,5 juta, kambing lanang 2,5 juta, ukuran 25 kilo. Kalau kambing betina ukuran 25 kilo, pacak 2 juta. Pacak 2 juta. Sesip dikit kalau kamu pinter nganyangnya, pacak 1,5 juta. Tapi kalau yang kepeci yang galak berais, masih nak 2,5 juta juga pak. Ya, ada dan kambing betina masih galak babang bebek gitu kan. Itu masih mahal juga itu. Tapi kalau dia nak hobi berais, pacak 2 juta, 2,5 juta, 1,5 juta. Ukuran 25 kilo yang kambing lanang 2,5 juta. Maka kalau bapak nak katik duitnya, ibu nak katik duitnya, tapi pengen berkorban, boleh ibu beli kambing betina untuk dikorban. Tapi agak janggal pak, di Palembang terutama jarang kita berkorban dengan kambing betina. Tapi kalau bertanya boleh ini dalilnya. Bahwa mengorbankan binatang yang lagi mengandung diperbolehkan, kata Imam Rifa'ah. Kata Imam Nawawi tidak boleh, berarti betina itu mengandung itu pasti betina. Tidak mungkin lanang mengandung. Kalau lanang pecak mengandung, ada cak muslim ni nak cak mengandung. Pecak tidak ngandung tapi dia ni pecaknya berisi. Tidak, aku kecil perut aku ni. Tidak, masih kecil kalau ditekan ke ini. Jadi kemudian boleh dengan kambing betina boleh, sapi betina boleh, tetapi ulama jarang menyampaikan. Karena sekali lagi kita ni kalau tunjuk yang agak lemah, dia ngambil kepada yang lebih lemah. Waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban sejak tanggal 10 Zulhijjah, hari raya kurban, setelah terbit matahari, setelah cukup untuk solat Id dan membaca 2 khutbah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah hari tasyrik yang terakhir. Demikian pendapat Ar-Rafi'i dengan alasan sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum solat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah solat Id dan 2 khutbah, maka ia telah menyempurnakan tata cara dan memenuhi sunnah orang-orang Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi waktu berkorban ini bukan sehari pak. Sejak selesai solat Id. Nah, makanya kalau sholat Id itu pak disunahkan pagi-pagi. Apa yang disunahkan itu agak siangan. Kalau sholat Idul Fitri, kalau sholat Idul Fitri disunahkan agak siangan dikit. Kalau sholat Idul Adha disunahkan agak pagian dikit. Kenapa? Kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan agak siangan, karena kita menyelesaikan ibadah puasa kita.
disunahkan makan minum, Pak. Jadi habis sholat subuh sebelum sholat Id itu disunahkan makan minum. Tapi kalau sholat Idul Adha disunahkan agak pagi, ngapo? Karena kita disunahkan puasa. Jadi Bapak habis subuh itu tidak boleh makan dan minum dulu kalau Idul Adha. Sampai selesai sholat Id. Habis sholat Id, Idul Adha, balik ke rumah, makanlah. Sudah makan langsung ke lapangan nyembelih hewan kurban. Itu sunnahnya. Makanya kalau sholat Id agak di pagi ke. Nah, Idul Adha. Ini sekarang berbeda. Idul Fitri tahun ini tadi, jam 6 orang semayang galau. Nih, yuk, beda-beda Pak. Ada 6:30 lah semayang, ada yang tidak semayang. Karena keluarnya larangan dari pemerintah untuk melaksanakan sholat Id. Nah, padahal sebenarnya Idul Fitri itu, ngapa lah bunyi cangkir? Yuk tahu kalau ada makanan belakang itu. Kami galak juga soalnya. Nah. Jadi nyembelih hewan kurban dimulai 10 Zulhijjah. Ya, atau lebaran pertama kalau bahasa kita. Lanjut dengan 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah habis asar. Sebelum datangnya waktu maghrib. Jadi kalau lebaran hari Selasa, berarti kita masih boleh nyembelih Rabu, Kamis, Jumat. Jumat habis asar sampai sebelum maghrib. Itu masih diperbolehkan. Dan itu juga termasuk larangan atau haramnya kita berpuasa. Jadi yang biasa puasa Senin Kamis misalnya, hati-hati. Kalau tertumbur hari Tasyrik ini di hari Senin atau hari Kamis, haram hukumnya puasa. Bukan lagi kita dapat pahala, malah boleh dosa. Karena itu disebut dengan hari-hari nahar, hari-hari pemotongan. Disebut dengan hari makan minum. Jadi kita disuruh makan dan minum pada hari-hari Tasyrik itu. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Karena pada hari-hari Tasyrik dilarang berpuasa, maka berarti boleh untuk menyembelih. Dalam hadis pertama Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang menyembelih sesudah sholat. Hadis ini tidak menunjukkan untuk menyembelih kurban harus sesudah sholat, tetapi memberi isyarat tentang waktu penyembelihan kurang lebih pada jam itu. Sebab sholat dan khutbah bukan syarat masuknya waktu kurban. Menyembelih kurban pada waktu malam tidak baik, makruh, sebab dikhawatirkan salah menyembelihnya dan payah membagi dagingnya. Bukan tidak boleh Pak nyembelih, makruh hukumnya. Ini kalau nyembelih malam hari itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Satu, ditakutkan kayak salah potong. Namanya malam. Malam ini lampu lah remang-remang. Yang nyembelih wak-wak pula. Ujungnya bukan teres di leher sapi, teres di tangan dia. Iya kan? Sudah diiris kalau malam-malam magiknya juga saro. Nah, maka hukumnya makruh. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa harus menyembelih malam, boleh Ustaz, boleh. Ya, makruh itu bukannya sebuah larangan, tetapi dia dilakukan tidak apa-apa. Ya. Lalu kemudian cara menyembelih kurban. Cara menyembelih kurban yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu menghadapkan kurban ke kiblat. Okay. Nah, ini ke depan ya, berarti sapinya ngadep sini. Nah, ya, ngadep ke depan sini. Lalu kemudian membaca takbir, Allahu Akbar, membaca doa 5 perkara, membaca doa Allah mahajamin wa ilaika wa taqabbal minni. 5 perkara di atas termasuk sunnah di dalam menyembelih. Nah, ini harus diperhatikan, Pak. Baca bismillah, baca salawat, ngadepkan kurban ke kiblat, membaca takbir dan membaca doa. Ini adalah 5 sunnah di dalam memotong. Makanya wongnya memotong hewan kurban harus wong yang ngerti. Itu kadang prihatin Pak, wongnya nyembelih hewan kurban ini wongnya tidak ngerti. Makanya kami ada tim Pak di Kemal ini, tim pemotongan hewan kurban diketuai oleh Komandan Laskar Kakanda Haji Muhammad Mediansa. Ya. Itu yang di belakang, yang peci merah. Itu beliau hobi motong Pak, bukan hobi motong Pak, memang ladingnya banyak. Tajam-tajam kalau meli Pak memang. Jengoklah koleksi lading beliau. Ngapo? Karena kita ni banyaklah punya nafsu motong tapi tak punya pisau. Lading boleh minjem kadangan. Sudah lading boleh minjem, sudah nyembelih ngawak kepala pula. Ini kati antanan ni yang macam ini. Lading lah boleh minjem, sudah nyembelih ngawak kepala balik. Ngawak kepala sapi tu. Tak kata itu Pak dalam hadisnya tukang sembelih ngawak kepala balik itu. Adalah nyari. Adalah nyari dasar hukumnya, tidak boleh Pak. Tidak ada urusan tukang sembelih, tukang jagal ngawak dagingnya kepalanya itu balik, tak kata. Bahkan tukang sembelih itu tidak boleh mendapat bagian yang lebih. Ya biasa pun dapat, ilmu itulah dia dapat. Biasa baik. Makanya memang dibutuhkan keikhlasan di dalam bekerja menyembelih hewan kurban ini. Jangan kamu nak nyembelih hewan kurban nak ngarep ke bakal dapat lebih banyak.
Tidak pak, wong yang berkorban mendapat sepertiga. Ya, mana kamu nak dapat setengah dari hewan kurban. Ada wong tu nyembelih pak, ngelantak ke paha depan, paha belakang, lanjak ke haram itu. Ada tak yang macam itu? Ada pak. Tak boleh itu. Apalagi nak ngawak kepala balik. Tak kata itu pak, belum mana ketemu ininya ana, ketemu dalilnya. Yang benar itu tukang sembelih itu mawak kepalanya balik. Itu benar. Tukang sembelih mawak kepalanya balik. Palak dia, bukan palak sapi. Palak sapi tinggal ke, ya. Jadi tidak ada dalilnya itu. Maka diperhatikan cara penyembelihan. Baca basmalah, baca salawat, menghadap kurban ke kiblat, membaca takbir, lalu kemudian tempelkan pisau. Pisau ini sudah diajem pak, karena salah satu sunnah dalam menyembelih menajamkan pisau. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau menyembelih Ismail, pisau itu sudah ditajamkan dulu pak oleh Nabi Allah Ibrahim. Bahkan ditebaskan di batu itu belah dua. Batu yang ditebaskan dengan pisau yang dipegang oleh Nabi Allah Ibrahim, batu ini belah dua. Saking ketajamnya pisau itu. Nah, makanya kita harus menyembelih hewan kurban itu sekarang. Nah, keluarkanlah pisau kamu, asa pak, tajam-tajam. Sekarang sudah lama pak, jual golok ini banyak sudah. Yang jualan golok banyak. Ana ada golok khusus untuk nyembelih pak. Tidak ana keluarkan kecuali untuk nyembelih wae. Nah, tapi perawatan tetap 2 minggu sekali, sebulan sekali golok ini dikeluarkan. Dikeluarkan, dibuka, diambil minyak zaitun itu dilap, digosok pak. Jadi jangan kamu kira barang itu di dalam sarung tuh, tidak diguna-guna ke karatan. Iya barang tuh. Kalau tidak dipakai-pakai, karatan tidak barang tuh. Bahaya itu. Kalau cuma dalam sarung, terus tidak dibentuk-bentuk. Jadi harus dia golok. Ini ngomong ke golok, Lin. Ini. Golok ini. Ngapa ibu-ibu ketawa belakang tuh? Lebaran tuh, Bu Aman tidak keluar-keluar dari sarungnya. Karatan tak? Karatan, leket dia tuh kadangan. Ditariklah sarung. Ngapa, Nes? Kau tahu-tahu, Nes? Maka barang yang lekat nih tadi dipoleslah dengan minyak. Minyak zaitun. Biar licin dan mengkilat. Digosok dengan minyak tadi pak. Itu sebulan sekali, 2 minggu sekali. Nah, itu tergantung barang kamu lah, terserah. Ya tidak serius ini. Kalau aku 2 minggu sekali barang aku gosok, dilap dengan minyak. Nah, atau paling tidak minimal pak, minimalnya sebulan sekali. Keluarkan dari sarungnya, digosok. Karena kalau tidak dia karatan. Pada saat bapak nak guna ke kakek, susah. Ngejim. Nah gawat galau kan ini. Ya karena kalau dia setahun bapak tidak pakai golok tadi di dalam sarungnya, tahu-tahu pas tahun nak kurban, bapak baru nak keluar ke dari sarungnya, udah baca lagi leket dia. Karena sudah berkarat, walaupun digorok juga tidak mempan, meletot dia. Ya tidak tajam lagi. Maka menjelang hari raya Idul Kurban ini diasah, dibagusi, dilicini. Nah, makanya golok-golok sudah siap turun galau. Kalau punya saya sudah disiapkan, sudah dibersihkan, sudah diasah, ya, sudah ditajamkan. Maka nanti tanggal 10 Zulhijjah kita siap-siap akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Lalu kemudian di dalam Sahihain tersebut bahwa Rasulullah SAW menyembelih kurban membaca Bismillah. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Karena itu makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini termasuk ibu-ibu yang galak beli ayam di pasar. Ibu kan tidak tahu yang nyembelihnya itu macam Bismillah apa tidak. Maka bagaimana caranya Ustaz? Belum makannya itu ibu baca Bismillah. Maka itu sudah cukup menghalalkan hewan yang tadinya tidak disembelih atas nama Allah. Karena hewan yang disembelih tidak atas nama Allah tidak boleh dimakan, Pak. Maka karena Bapak tidak tahu apakah ini disembelih ini baca nama Allah apa tidak, waktu nak makannya baca Bismillah. Itu sudah cukup menghalalkan ayam yang ibu makan tadi. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang Arab atau non-Islam memberi kita daging yang kita tidak mengerti apakah dalam menyembelihnya dengan Bismillah atau tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda, baca Bismillah dan makanlah. Ini yang saya omong tadi Pak. Jadi kalau diinjuk daging oleh orang non-Muslim, cak saya nak bertetangga dengan orang non-Muslim, dia sering galak ngantri Pak, ngantri daging, ngantri ayam. Kita kan tidak tahu dia nyembelihnya pakai
baca apa dia dak keruan gitu, apa dia beli di pasar, apa dia nyembelih dewek, maka boleh diambil, tapi kita sebelum makannya baca bismillah. Maka ini sudah cukup menjadi penghalal makanan tersebut, ya. Masih banyak bab tentang berkurban ini Pak, panjang, tapi waktu Isak mau datang, kita juga nak foto-foto kawan-kawan biker, karena habis Isak saya sudah harus jalan. Malam hari ini Niko Hari Kiai Haji Nawidin Al-Hafiz, dan juga kawan-kawan biker ini harus pergi ke Niko Hari ke tempat saudara Panji. Kalau seorang kawan-kawan biker maghriban kita, orang tuanya meninggal dunia. Malam hari ini juga Niko Hari. Jadi insya Allah sampai di sini. Bapak nak meloi pantau Instagram saya Rabu malam Kamis, ibu-ibu ya yang main HP WhatsApp ini, buka HP-nya setiap Rabu malam Kamis pas maghrib, buka live. Caranya bapak ibu meloi dulu Instagram saya, nanti Rabu besok menjelang maghrib, habis sholat maghrib bapak buka siaran langsungnya kajian tentang bab berkurban ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, kepada Allah minta ampun. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.